نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله على نبينا محمد. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, sebelumnya kita membahas tentang wirid, ya, nur yang ada di kolbu. InsyaAllah kita pada pagi ini akan membahas tentang Iqbal dan Idbar. Iqbal, kolbu yang menghadap kepada Allah. Idbar, kolbu yang membelakangi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah nomor 97, kelihatan ya? Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran hati kita semua dan memberkahi pengarang kitab ini dan membuat cinta kita kepada Rasulullah bertambah. Semoga dengan demikian juga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, menutupi semua aib kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبسنادنا المتصل الإمام ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره قال: النور له الكشف والبصيرة له الحكم. Nur apabila masuk ke dalam kolbu, maka akan tersingkaplah pandangan kolbu. Itu kalau nur masuk ke dalam kolbu. Tersingkapnya kolbu bukan berarti dia akan melihat sosok, belum tentu. Atau belum tentu dia melihat cahaya, tapi dia merasa tenang. Coba lihat anak kecil, kalau lampu mati takut nggak? Maka anak kecil senang kalau lampunya hidup. Nah, ciri-ciri nur sudah masuk ke dalam diri, ada perasaan tenang. Ya. An-nur lahul kasyaf, ini dia. Nur, cahaya. Apa itu cahaya? Sesuatu ciptaan Allah yang membuat engkau dapat melihat objek di sekitarmu. Itu disebut cahaya. Ada cahaya pagi ini? Bisa dari lampu, bisa dari mana-mana. Ya. Jika seandainya suatu saat cahaya-cahaya ini hilang, kolbu masih bercahaya nggak? Nanti ada masa, saya bukan nakut-nakutin, tapi Nabi SAW mengabarkan akan ada masa krisis. Di saat itu datanglah Sang Maha Pembohong. Jika ada yang maha benar Allah, ini maha pembohong. Surganya neraka, nerakanya surga. Cahayanya kegelapan, kegelapannya cahaya. Dia menawarkan cahaya palsu. Gimana cara jawabnya? Maka kita harus punya nur yang ini. Nur apakah ini? Nur ma'rifatullah. Nur tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nur itulah yang tersimpan dalam huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Kahf. Terutama 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Ya. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan, karena perintah guru, menyampaikan kalau kamu mimpi ini sampaikan. Bahwa saya mimpi sosok sang pembohong itu. Bahwa dia sudah tidak dirantai. Sebelum itu saya mendengar seorang yang soleh juga mengatakan, ini ada riwayat, ada kabar dari Al-Habib Omar. Guru dari guru-guru kita semua, Habib dari Habib kita semua. Tapi ternyata sampai hari ini kita belum mendengar bahwa beliau bermimpi seperti itu. Maka saya pun kemudian merevisi dan mencabut syawahid itu, tambahan itu. Tapi mimpi saya tidak cabut. Itu mimpi saya. Ya, yang percaya silakan, yang nggak percaya nggak apa-apa. Ini kan cuma mubasyarat. Intinya bukan di situ. Intinya adalah pesan Rasulullah bahwa setiap nabi mengingatkan umatnya mengenai kedatangan si pembohong. Itu intinya. Jadi jangan gagal fokus. Ya. Ya. Kalau salah saya sudah minta maaf. Ya. Masa
nggak move on juga ya. Berarti ente emang pengen cari kesalahan aneh banyak ya, nggak usah dihitung atu-atu, banyak sekali. Karena lisan ini mahallul khata, ya. Emang tempat banyak salah ya. Maka kita selalu minta kepada Allah supaya meluruskannya. Amin ya rabbal alamin. Nur itu membuat ada kasyaf. Apa arti kasyaf? Kasyaf itu penyingkapan. Orang-orang banyak menyebut istilah kasyaf ya. Kasyaf ini terbagi, pertama kasyaf ilahi. Kasyaf dari Allah. Ini pasti benar. Kalau wali Allah, para nabi nggak perlu sholat 2 rakaat, langsung masuk ke dalam ruhnya. Tapi orang-orang seperti kita ini perlu dulu mengkondisikan kolbu, sholat dulu 2 rakaat, baru mendapatkan isyarat itu. Maka ada kasyaf yang lain, kasyaf malaki, kasyaf dari malaikat. Ini dengan berkah zikir, nanti malaikat datang membisikkan. Tapi hati-hati ya, belum tentu malaikat. Siapa tahu sebelum syaitan, nafsi, baru syaitani. Kalau nafsi, tinggal dicek jiwa dia yang mana. Apakah jiwa dia jiwa yang buas atau jiwa yang tamak? Jika isinya duit, makan dan sejenisnya, itu berarti dalam dirinya ada gejolak-gejolak syahwat duniawi. Jika kalau dia zikir, hancurkan, bunuh gitu ya, serang. Berarti dalam dirinya ada aib, ada nafs sibai, buas. Tapi jika di dalamnya ada strategi menghancurkan orang secara halus, maka orang ini syaitani. Ciri-cirinya buka aib orang lain. Ya, itu syaitani. Maka kasyaf yang membuka aib, membuat perpecahan, ini dari syaitan. Ini dari syaitan, ya. Gimana perasaannya, Pak? Ada orang mimpi kita, tapi dia ngeliat di jidat kita ada lafaz kafir. Perasaan kita gimana? Sedih kita. Ya. Kita yang mimpi begitu, katakan, ini mimpi dari syaitan. Oh, lagi zikir, katakan, syaitan lebih lama zikir daripada kamu. Ya. Jadi kalau itu terjadi pada antum, jangan percaya. Sama. Antum mimpi ngelihat ada lafaz Allah di jidat orang, belum tentu juga benar. Ya. Siapa tahu itu cara iblis untuk menipu kita, supaya kita percaya dengan orang itu padahal dia bukan orang yang benar. Ini kalau kasyaf ilahi, ini yang disebut ihsan, musyahadah, muraqabah. Ini para wali-wali Allah yang spesial. Sedangkan malaki, ini wali-wali Allah biasa. Jadi wali Allah juga ada tingkatannya, sebagaimana malaikat juga ada tingkatannya. Kalau malaki turunnya ke kolbu, dia masuk ke kolbu. Sedangkan jika itu dari syaitan, membuat was-was dan gelisah. Nah, di masa Rasulullah ini terjadi semua. Nah, Rasulullah hanya menerima mimpi orang yang dari ilahi atau malaki. Saya sudah sering menyebutkan bahwa para sahabat itu setiap ba'da subuh setoran mimpi. Cuma jumlah sahabatnya belum sebanyak ini. Ya. Ini berapa nih orang nih? Dan tidak semua sahabat bermimpi. Sampai-sampai Abdullah bin Umar yatamanna birru'ya, berharap dia punya mimpi. Apa kata dia? Coba kalau saya mimpi. Dia kalau ada orang mimpi, datang ke Nabi, Nabi takbir. Maksudnya apa? Menceritakan mimpi sudah biasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya aneh kalau ada orang mengatakan itu bukan uslubnya Habib Umar, gitu. Itu kalau wali pasti uslubnya salah satunya mimpi.
Salah satu dari uslub walayah adalah menghargai mimpi. Mungkin kalau kita berhusnuzon, bukan uslub beliau, bukan metodologi beliau jika berdakwah menceritakan mimpi. Kalau itu saya percaya. Tapi kalau wali tidak menghargai mimpi, saya tidak percaya. Ya, semua wali menghargai mimpi karena mimpi itu terjemahan kolbunya. Kolbunya lagi benar, tinggal dicek mimpinya apa. Dan hebatnya wali-wali Allah, mereka sadar dalam keadaan mimpinya. Ya, bisa sadar dalam mimpinya. Dalam mimpi itu akan datang ada wali-wali palsu, mursyid-mursyid palsu, itu bisa dicek, Pak. Bisa dicek. Ada cara-caranya. Ya. Ini macam-macam daripada kasyaf. Ya. Kalau yang mau nulis, silahkan ditulis ya, saya hapus. Sekarang basirah. Apa beda nur dan basirah? Meskipun nur sudah dapat, tapi kalau basirahnya nggak benar, basirah itu adalah pandangan batin. Ini basirah. Ini pelajaran besar, saya tidak ingin mengungkap kesalahan, cuma ini pelajaran besar yang diekspos. Masalah mimpi, masalah kasyaf. Masih ingat berapa tahun yang lalu pemilu, salah satu ustadz kita yang sangat alim mendengar juga orang soleh, sama kasus ya, nggak jauh beda dengan saya ya. Coba ini masuk ke ranah politik, bahwa orang soleh ini menyebut nama salah satu calon 5 kali, benar? Itu kasyafnya benar, kasyafnya benar. Tapi yang menerjemahkan kasyaf ketika dibukakan satu kejadian, antum melihat satu kejadian masing-masing beda-beda nggak? Contoh, ini contoh nih. Saya kan ditanya orang mengenai video Gus Yakut tuh, masalah azan. Kalau orang Bintaro mah udah biasa, ya nggak? Bener nggak? Ini Puri Bintaro nggak ada Pak suara mic keluar. Ini paling cuma saat azan, sholawatannya nggak ada, baca Qurannya nggak dikencengin. Sudah biasa orang di sini. Tapi masyarakat kita kan masyarakat orang yang rame, suka rame-rame, bener gak ya? Senang dengerin sholawatan. Itu kaget dengan kata-kata begitu, nggak siap. Bapak sudah pernah umroh pasti, haji di Saudi itu speaker diatur. Di Malaysia diatur. Tapi orangnya mau diatur. Orang Indonesia kan nggak siap digituin. Kita ini hidup santai masa depan, cerah. Ketemulah satu clue yang kira-kira membuat kita emosi. Kalimat misalnya menggonggong. Nah, ini digoreng terus. Dulu waktu Pak Yusuf Kala berbicara hal yang sama, tidak ada yang mengomentari seperti itu. Kenapa? Ada basiroh yang berbeda. Cara pandang yang, kan sudut-sudutnya lain-lain. Antum yang biasa keluar negeri, itu biasa dengan begitu. Tapi kalau mainnya dalam negeri, ya begitulah. Tapi emang diksinya, nggak tahu kok diksinya keluar kata menggonggongnya, itu aja masalahnya ya. Semoga beliau juga merevisi itu. Ya. Kalau beliau kan orang panglima katanya di Banser kan. Biasanya orang-orang panglima itu mau sportif. Insya ya. Nah, ini basirah, cara mandang berlain. Ketika dikabarkan mengenai nama calon 5 kali, saya langsung hati saya nolak, ini nggak benar. Ini nggak benar. Saya nyoblos dia, tapi saya tidak yakin dia yang kepilih. Jadi saya nyoblos orang yang saya yakini nggak pilih, Pak. Aneh kan? Basirah yang ngomong. Tapi kok saya coblos dia juga? Saya juga heran. Ya. Tapi batin ngomong, ini nggak benar. Bukan sekarang. Apakah nanti? Wallahu a'lam. Jadi kasyafnya benar, tapi basirah dalam memahami. Jadi basirah ini boleh kita artikan penerjemah daripada apa yang dilihat. Ini pelajaran semua bagi kita.
Dan ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nabi diturunkan ayat bahwa Makkah akan ditaklukkan. Nabi kira itu tahun ayat itu turun. Tahun berapa ayat itu turun? Tahun ke-6. Maka Nabi datang ke Hudaybiyah. Coba lihat ya, antum akan faham kenapa dalam bab politik selalu semuanya amburadul. Di zaman Rasulullah pun hampir begitu. Hudaybiyah ini satu bukit, ada lembahnya juga, sekitar 10-15 kilo lagi ke kota Makkah, ya. Kota Makkah. Berarti dekat ya. 10 kilo berarti dari sini kemana? Ke Tanah Abang. Nggak nyampe, kejauhan. Pondok Indah. Oke, dekat ya. Sini ke Pondok Indah. Ya, kita tinggal jogging nyampe setengah jam. Berarti kalau mereka teruskan perjalanan, akan terjadi pertumpahan darah setengah jam lagi. Jumlah umat Islam lebih banyak daripada kafir Quraisy yang sudah tua-tua. Jadi itu yang menolak umat, yang menolak Nabi Muhammad, wong tua. Orang tua yang gak mau berubah, meninggalkan agama lamanya, yaitu menyembah Lata, Uzza dan sejenisnya. Tahun keberapa itu? Ayatnya turun tahun ke-6. Nabi kira itu tahun tersebut, tapi ternyata di ayatnya ada kalimat insya Allah. Ini level Nabi loh. Level Nabi, wahyunya masih dikunci dengan lafaz insya Allah. Kalian akan memasuki tanah haram pada tahun mereka ini insya Allah. Tiba-tiba kafir Quraisy menghadang Rasulullah dan mengatakan, siapa yang bilang ente Muhammad Rasulullah? Ente Muhammad bin Abdullah. Kalau ente Muhammad Rasulullah, dari dulu kami izinkan engkau di sini. Terus gimana? Kita buat perjanjian, kata mereka. Ini yang buat perjanjian omnya Nabi, pamannya Nabi, senior Nabi semua. Yang anak muda cuma satu yang terkenal, ya, Muawiyah, dan ayahnya Abu Sufyan. Dua-duanya nanti jadi mu'alaf. Tahun ke-6 berhasil? Enggak. Sahabat udah bawa semua barang-barang penting yang mau dikirim ke saudaranya. Umar sudah bawa barang banyak, mau pulang kampung nih. Ketika Umar sudah sangat ingin sekali pulang kampung, ternyata dihalangi. Nabi SAW mengalah. Apa kata Umar? Ahakun dinuna, agama kita bener gak nih? Rasulun anta, ente rasul beneran apa rasul palsu? Kira-kira kalau ngomong gitu gimana? Saya nih mimpin antum pergerakan, jadi imam misal. Terus tiba-tiba kita ngalah dengan suatu kondisi. Ada yang berdiri, ente imam beneran gak? PA ente gitu. Kata Pak Mirwan, mana ada imam begini, jumlah kita banyak, benar harus menang, tidak ada orang benar itu mengalah. Kira-kira begitu kalau dibahasakan. Pecah itu. Kelompok sahabat kemudian goyang. Tiba-tiba Rasulullah diam aja ya, Rasulullah diam aja. Karena wahyu tidak ada isyarat baru. Turunlah Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar dapat ilham ilahi. Kalau Nabi disuruh dia melihat kejadian, melihat mana yang bisa berhasil, mana yang tidak berhasil, mana yang diuji, mana yang tidak diuji. Jadi sahabat aja diuji, masa ente nggak diuji? Ya, nggak ada orang nggak diuji. Sampai mati kita bakal diuji. Hidup ini ujian semua. Pilihannya ujian, kita lolos atau kita diuji kita nggak lolos. Abu Bakar menegur, hei Umar, bukankah engkau membaca ayat ini? Di dalamnya ada lafaz insya. Umar mengatakan, seakan-akan aku belum pernah mendengarnya. Berarti ini ada dua manhaj. Umar sebelum diingatkan Abu Bakar, memahami orang benar harus menang. Begitu gak? Tapi ternyata orang benar
mesti menang, tidak langsung saat itu juga, bisa diundur kemenangannya. Ini yang benar. Ya, jadi kita nggak boleh berjihad itu pakai nafsu, pakai emosi. Berjihad harus dengan ruh. Ruh itu tidak ada emosi di dalamnya, yang ada cuma semangat. Semangat yang bukan membabi buta. Nah, ini terjadi. Abu Bakar waktu itu punya basirah. Rasulullah punya basirah. Basirah Rasulullah apa? Ngalah. Basirah Rasulullah mengalah. Basirah Abu Bakar meluruskan Umar. Berat gak tuh? Itu salah satu masa terberat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini selevel Nabi, ring satunya pecah. Dan antum kalau umur panjang, saya umur panjang. Nanti kalau kita ditakdirkan berjuang bersama imam akhir zaman, seandainya kan, wallahu a'lam, nanti antum akan menyaksikan ring satunya berdebat seperti ini. Kalau mereka tidak ahlul kasyaf, dan yang kedua tidak ahlul basirah, bagaimana cara lahul hukmu, bagaimana nanti akan memutuskan kasyafnya? Umar ahli kasyaf, Abu Bakar ahli kasyaf. Di antara mereka, mana yang paling kuat basirahnya? Basirah Abu Bakar. Jadi tidak semua ahli kasyaf itu benar cara terjemahannya. Ini kita ingatkan jauh-jauh hari. Karena nanti politik ke depan mungkin nanti akan melibatkan orang-orang itu lagi. Melibatkan ahli-ahli kasyaf. Siapa tahu nanti ahli kasyafnya nambah, ya kan? Bikin rumit nanti masalahnya. Hukmu artinya keputusan, memutuskan makna daripada kasyaf. Ya, apa makna yang ada dari kasyaf tersebut? Ini yang akan diputuskan. Disinilah kita perlu memandang kolbu. Wal kolbu, kolbu itu mempunyai dua karakter. Yang pertama iqbal. Ada namanya iqbal? Iqbal, menghadap kepada Allah, bukan ke nafsunya. Yang kedua, idbar, menghadap dunia. Idbar, menghadap dunia. Di dunia ada apa aja? Fulus. Apalagi? Viral. Sama-sama app. Satu app fulus, satu viral. Dua ini, satu duit materi, dua eksistensi. Satu fulus, satu viral. Cuma ini ujian umat Nabi Muhammad, yang lain lewat, gak ada masalah. Apa aja ujian umat Nabi Muhammad gak ada masalah. Tapi kalau urusan dua ini, kita bisa lewat, ya. Kita bisa hancur. Urusan fulus dan viral. Benar gak? Apa saya salah? Ya. Fulus gimana? Antum diuji dukutnya, fulusnya. Saat kita cinta harta, kita yang bekerja, bukan kita yang menikmati. Maka saya sering bertanya ke kawan-kawan saya yang bekerja, pernah nggak Anda sudah capek-capek survei, buat bahan presentasi, mengumpulkan data, tapi yang jebol punya teman, pakai punya kita? Pernah? Pasti banyak, ya. Gak usah khawatir, Allah gak pernah menukar rezeki seseorang. Siapa yang stres saat itu, berarti dia sedang berprasangka kepada Allah. Inilah bahayanya, rukun iman keenamnya rusak. Dia berpikir rezeki dia diambil orang. Tidak ada rezeki kita diambil orang. Apalagi pasangan kita diambil orang, gak bakal. Itu rezeki. Anak kita diambil, gak bakal. Yang punya kita akan sampai kepada kita. Yang gak bakal sampai. Nah, ini perlu digarisbawahi. Punya apa namanya? Punya usaha yang sama dengan orang lain? Pernah punya? Tiba-tiba nggak laku, sepi,
setan datang. Ini kan bagian dari was-was. Kasyaf syaitani. Kebawa mimpi bahwa tetangga sebelah naruh jimat sial. Ya, toko kamu sedang diserang. Wah, datanglah ke dukun besok. Kata dukun, itu benar. Mimpi setan datang ke rasulnya setan. Klop sudah, kuadrat. Kesetananlah orang ini. Ini kesurupan orang sadar. Lebih bahaya daripada orang kesurupan beneran. Ada orang kesurupan, paling-paling suaranya berubah ya. Ya togang-togang dikit ya, cowel ya, sadar insya Allah. Tapi kalau yang kayak tadi, itu kesetanan. Dia sadar, tapi dia sedang kesetanan, dan itu lebih berbahaya. Ya. Nah ini teman-teman, ini yang merusak kita nih, fulus sama viral. Materi dan imateri. Cinta harta dan cinta eksistensi. Dua ini yang merusak kita semua. Semoga Allah selamatkan kita dari semua fitnah-fitnah ini ya. Apapun turunan-turunannya. Ya. Iqbal, kalau Iqbal, dia tidak menghadap fulus. Dia menghadap kepada Allah. Nah, kolbunya menghadap kepada Allah. Kolbu inilah yang disebut kolbun zahidun. Kolbu yang zuhud. Kolbu zuhud itu bukan berarti ditawarin durian nggak makan, tapi hatinya pengen, ya Allah, durian ini kayak enak nih. Lagi, maaf bang, lagi puasa gitu. Tapi hatinya bukan ini, mulutnya yang ngiler, hatinya yang ngiler. Sering nggak begitu? Antum kalau gitu batalin aja puasanya. Itu sudah berbuka namanya, tapi batinnya. Maka kalau puasa itu lahir batin. Jangan hanya puasa makan minum, kalau itu mah gampang, cukup diet aja. Tapi kalau puasa lahir batin, tidak membiarkan kolbu kita berbuka. Inilah berbukanya kolbu ketika tertarik kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa antum bergelimang harta, gak apa-apa. Mobil ganti-ganti silakan, rumah nambah terus silakan. Ada lagi yang nikah terus, silakan. Yang penting kolbunya ma'allah, bersama. Bisa begitu? Ya bisa. Sebagaimana sebaliknya, ada orang yang gak nikah-nikah, tapi pikirannya jorok terus. Ya. Ada orang yang miskin, tapi dalam hatinya pulus. Ada kan? Ada yang gak terkenal, pengen viral mulu. Banyak kan begitu? Banyak. Tuh yang depan saya banyak banget. Cirinya gampang. Antum posting suatu, seneng nggak kalau di like orang? Seneng. Berarti ada bakat hubul viral, cinta viral. Tapi itu normal ya. Namun kita dituntut di atas normal, gitu. Jadi jangan hanya menjadi manusia biasa. Jadilah manusia yang di atas kebiasaan. Biasanya jam segini kita tidur, ayo kita bangun, gitu. Enakan tidur ya jam segini? Ya. Alhamdulillah. Ini tandanya nurnya sedang aktif. Alhamdulillah. Kalau nggak ada nur dalam kolbu antum, mana mungkin bisa bangun. Ya. Tapi jangan seneng dulu. Basirohnya hidup nggak? Ya. Kalau basiroh hidup, kita itu happy. Memahami sesuatu selalu positif. Ini ciri-ciri orang punya basiroh. Maka saya tidak takjub dengan orang yang melihat alam gaib. Saya takjub jika dia bijak memahami apapun yang gaib. Ini yang mahal. Ya. Saya punya guru, dia ngobatin penyakit hati dan orang gila. Waktu saya minta izin mau ke Jakarta dulu, tahun 2000 berapa itu ya? 2004 atau 2005. Tiba-tiba ada pasien datang, tapi ini bukan pasien gila. Pasien yang dia mengatakan, di sana guru dipanggil Buya ya. Buya, saya melihat dalam mimpi saya, tetangga sebelah naruh semacam sihir di rumah.
Makanya kami sakit-sakitan sekeluarga. Itu langsung digebrak meja. Apa-apaan kalian? Itu iblis. Langsung wajah mereka terang. Yang tadinya seperti dirundung duka, nggak ada semangat, langsung semangat. Jadi dengan gebrak meja itu sembuh. Jadi wali begitu Pak ya. Wali gebrak meja, muridnya jadi sembuh. Guru kalau gebrak meja, santrinya jadi kiai. Kalau santrinya shadiq, santrinya adalah murid yang jujur, yang sungguh-sungguh kepada gurunya. Tapi kalau murid yang udah merasa jadi guru, disindir dikit marah, ya, disindir marah, apalagi disebut nama, itu murid kurang ajar, ya, murid kazib. Murid itu kalau diomongin oleh gurunya, dia nggak tersinggung, justru dia datang ke gurunya, mencium tangan gurunya dan minta maaf. Wahai Tuan Guru, kalau aku salah, bimbing aku, jangan dibiarkan aku jauh. Tapi antum akan menyaksikan nanti, bahkan mulai sekarang mungkin akan terjadi, murid-murid disindir dikit, tersinggung. Masa tersinggung sama guru? Siapa kita tersinggung sama guru? Justru kalau guru sindir kita, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dari muda saya, udah biasa digampar-gampar sama guru, udah biasa. Apakah kita menjauh? Enggak, malah tambah mendekat kepada beliau. Kita dulu salah nulis, dibilang jahil ente. Kita datang, ya Sayyidi, ana jahil. Betul saya jahil. Tolong bimbingan engkau. Oh tenang, saya bimbing. Jadi orang bisa baca kitab yang tidak ada barisnya, khusus untuk antum ada yang kasih baris. Ya. Ini dua versi, ada yang tanpa baris, ada yang pakai barisnya. Jadi bisa baca kitab Pak. Guru kalau marah itu berkah. Ghadabus syekh barakatul lil muridin. Ya. Marahnya guru, sindirannya guru itu berkah bagi murid. Jangan tersinggung ya. Kan dari kapan hari aneh sindir mulu politik antum kan? Aneh kan juga lagi menghantam diri sendiri karena ya begitulah. Itu cara kita. Tapi tidak sedikit yang tersinggung, baper ya. Maka yang enggak ya sudah. Yang mau dibimbing, ayo kita lanjut. Kita masuk ke hikmah yang ke-58 ya. Mungkin beda kitab akan beda nomornya ya. Nomor kitab ini bukan dari pengarang. Seperti halaman bukan dari pengarang. Ya, nomor hadis bukan dari Imam Bukhari, tapi itu dari penerbit. Maka beda penerbit, beda nomor. Jadi kalau ada orang hafal nomor, hebat. Cuma bukan itu intinya. Inti dari ngaji ini ya mengerti isinya, bukan mengerti nomornya. Bismillahirrahmanirrahim. La tufrihka at-ta'ah. Janganlah membuat senang engkau ketaatan. Maksudnya jangan kamu GR kalau taat. Bisa memberi orang, jangan senang dulu. Ya. Pernah nitip sedekah nggak ke Ustadz? Jangan senang dulu, itu beban buat Ustadz. Kan Ustadz punya hak, jadi ambil kan? Tapi dia nggak ambil. Jadi kalau kita nitip sesuatu kepada orang, jangan kemudian intimidasi dia. Karena dia sudah berbuat sesuatu untuk kita. Ya. La tufrih katta'ah, jangan kamu GR dengan maksiatmu, merasa girang dengan taatmu. Tadi saya sebut ada nur di hati antum, kan senang kan, Farhan kan? Senang, tapi jangan senang dulu. Jangan senang karena itu kita yang bangun, kita yang duduk. Tapi senanglah jika ada sesuatu yang lain. Kata beliau, la tufrihka ta'atu li'annaha barazat minka. Jangan kamu merasa senang karena taat itu kamu anggap barazat minka, muncul dari dirimu. Bisa baca Quran one day, one juz. Itu nasibnya gimana tuh? Masih ada nggak tuh? Hah? Masih? Berapa orang? Dulu
300. Dulu banyak, ya lama-lama ada kebosanan, malal. Apa kata Allah? Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan. Dan sudah banyak yang kabur kan? Kenapa? Karena cuma membaca. Maka majelis tadi harus di-upgrade biar tidak bosan. Harus ada majelis mengkaji yang dibaca. Gitu ya. Itu usul saya kalau masih punya majelis one day one juice. Jangan kamu merasa senang kamu bisa membaca Quran 1 juz 1 hari, bisa tahajud, bisa ikut pengajian. Jangan senang karena itu usaha kita. Tapi senanglah engkau. Wafrah biha. Farhanlah kamu, senanglah kamu. Li'annaha barazat minallah. Karena ketaatanmu muncul. Barazat ini artinya muncul. Minallah, daripada Allah, ilaika. Kenapa saya tadi sebut antum yang hadir pagi ini itu ada nur. Siapakah yang memberikan nur? Allah. Nur itulah yang membuat hati kita mau dengar. Ini kan banyak yang lebih tua umurnya secara biologis daripada saya, tapi mau dengar. Kalau nggak ada nur nggak mungkin, kan gengsi Pak. Rozi baru anak kemarin sore, azan aja gua duluan daripada dia. Kan bisa begitu. Lalu terus urusannya apa? Ya, dulu dia dokter, aneh yang suruh dokter kok. Terus masalahnya apa? Kalau dia sekarang jadi guru kita. Dan itu akan terjadi Pak. Nanti saya akan menyaksikan ada anak muda, hafalan hadisnya, pemahamannya lebih dahsyat daripada saya. Dan saya harus duduk di depan dia. Gitu. Dan gak ada masalah. Kita senang-senang aja. Kenapa? Ilmu yang ada pada saya dan ada pada dia kan dari Allah. Maka saya duduk di depan dia bukan sedang menghancurkan eksistensi, justru sedang mensyukuri apa yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat Allah Ta'ala, Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hai Muhammad, ini dalil maulid juga ya. Ini dalil maulid juga dalil bab masalah taat. Bifadlillah, dengan anugerah Allah dan rahmat kasih sayangnya jualah. Fabizalika, karena itu semua, falyafrahu, bergembiralah engkau. Nanti di bab maulid dalilnya ini juga. Adakah anugerah dan rahmat yang lebih besar daripada diutusnya Rasulullah? Ada nggak? Maka ini bisa jadi dalil apa? Maulidur Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu alaihi. Semua itu adalah nikmat untuk umat. Maka kita senang setiap bulan Rajab karena di situ ada tanggal 27 Rajab. Meskipun secara riwayat tidak terlalu sahih, tapi ahli sejarah memilihnya untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Falyafrahu, ya, maka bergembiralah. Kenapa? Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita senang sholat subuh bukan karena kita bangun, tapi karena kita dibangunkan Allah. Beda tipis ya. Kita senang tahajud karena bukan tahajud kita, tapi karena Allah membangunkan. Gimana? Masih lanjut? Hikam yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qata'as sa'irun lahu wal wasiluna ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Ini langsung saya kasih clue-nya ya. Ada dua jenis hamba, ada dua jenis murid, dua jenis hamba yang datang kepada Allah. Pertama, sa'ir. Sa'ir ini bahasa Arabnya, bahasa lainnya murid. Apa arti murid?
orang yang berkehendak menuju Allah. Apa arti murid? Sudah jadi bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Indonesia murid orang yang berkehendak ilmu. Benar ya? Dan yang kedua, wasilin. Wasilinnya orang yang sudah sampai kepada kesadaran ilmu Allah, disebut dengan murad. Apa arti murad? Orang yang telah disampaikan kepada kesadaran ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Murid ini dia yang merasa dirinya yang beramal. Kalau murad, dia merasa amalnya anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lafaznya qata'as sa'irin lahu wal wasilin, atau qat'us sa'irina wal wasilin, ya, an ru'yati a'malihim. Murid dan murad sama-sama menempuh jalan beramal, sama-sama beramal, tapi ada perbedaan mereka saat melihat amal dan ahwal. Dia beramal, dia merasa ini amal dia yang berbuat atau apa, ini yang berbeda. Amma sairun, adapun murid-murid, karena mereka lam yatahaqqaqu, belum menerapkan as-sidqa ma'allah, kesungguhan hakiki bersama Allah, maka mereka merasa merekalah yang berilmu, merekalah yang beramal, merekalah yang zikir. Nanti ngomong, saya sudah zikir kok masih kena COVID. Saya sudah doa, saya sudah sedekah haji umroh, kok masih kena ujian seperti ini? Itu orang-orang begini kegeeran. Ya, dia ngerasa dia yang beramal. Emang kalau tidak beramal berhak dapat bala? Tega banget ente. Ya. Jadi orang kalau nggak sholat, nggak sedekah, dia pantas dapat musibah. Emang begitu? Itu kan terlalu tega. Inilah yang diistighfarkan oleh Imam Sari Sakti yang saya ceritakan juga di sini ketika Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Beliau punya toko di pasar karena beliau ini wali Allah. Di tokonya ada malaikat-malaikat penjaga. Jadi apa aja aset dia dijaga Allah. Bukan hanya murid yang dijaga Allah, tapi aset dia dijaga oleh Allah. Ini Imam Sari Sakti. Imam Sari As-Sakti dikabarkan oleh muridnya, dulu kan belum ada berita ya, belum ada YouTube, belum ada TV, ya belum, jadi ada kalau ada apa namanya ini kebakaran segala macam itu gak ada yang ngabarin kecuali manual. Datanglah muridnya terburu-buru mengatakan, wahai tuan, syekh, semua toko terbakar kecuali toko ente. Kata dia, alhamdulillah, emang gua wali. Dalam hatinya. Itu perasaan bener gak tuh? Tapi secara zahir bener ya, kita semua orang kena, kita enggak. Kita baca apa? Waktu zaman banjir di Jakarta, teman saya bilang, alhamdulillah semua rumah banjir kecuali rumah saya di komplek. Tega bener tuh dia ngomong alhamdulillah. Tapi secara zahir kita baca alhamdulillah ya. Secara zahir gak ada salah. Kata orang nih, orang soleh nih, dia ketika nggak kena banjir dia baca alhamdulillah. Tapi kalau dia punya nur kewalian dalam dirinya, pantas nggak dia bersenang hati, bersyukur di saat semua orang tersungkur? Pantas nggak dia mengatakan alhamdulillah di saat semua toko terbakar kecuali toko dia? Kayak gitu ya. Dikit-dikit bedanya ya antara wali sama wali PA. Maka saya tidak percaya meskipun digimik nih pergerakan Islam, tapi isinya kebencian. Senang ketika ada orang kena musibah, senang ketika ada orang yang mendapatkan mafasid, kerusakan. Dia mengatakan, tuh laknat ente kualat karena ente habis giniin guru kita. Itu bukan Islami, meskipun yang ngomong pakai baju-baju Islam.
Emang ada baju Islam ya? Itu baju Islam atau baju Ahok? Hah? Baju koko kan? No, baju Abu Jahal Pak Abu Thalib? Gak juga ya. Allahumma sholli ala. Ammal wasilun, adapun orang yang wasil. Apa arti wasil tadi? Yang murad, yang disampaikan Allah. Fali'annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Karena dia Allah menggaibkan, menfanakan mereka dari memandang amalnya karena sibuk memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat kisah ibu-ibu sosialita yang lagi arisan di istananya Zulaikha? Masih ingat? Masih ingat gak? Emang antum pernah di sono? Maksudnya ingatkah kisahnya di Quran? Itu biasa ibu-ibu sosialita kan kalau ketemu bawa tas yang harganya, wah Masya Allah ya. Cincin-cincinnya Masya Allah. Bajunya Masya Allah. Bawa kendaraannya juga Masya. Kalau perlu budaknya budak mahal. Kata mereka, ih si Leha, si Juleha, masa jatuh cintrong sama budaknya? Masa budak kita jatuh cinta? Gitu. Zulekha dengar. Kata Zulekha, kalian belum tahu. Aku ini sudah termasuk kuat menahan. Jadi Zulekha itu sudah sangat kuat dirinya menahan syahwatnya. Ini yang orang nggak pernah bayangkan. Orang taunya Zulekha itu penuh syahwat. Enggak. Dia itu sudah kuat, udah nggak tahu lagi. Cowok aja ngeliat Nabi Yusuf kesemsem, Pak. Apalagi cewek. Cowok aja bilang, ya Allah, masa ada cowok secakap itu? Apalagi cewek yang ngeliat. Akhirnya dikerjain, dikasih pisau. Masih ingat? Taruh apel. Kan lagi motong-motong. Yang kegores bukan apelnya. Yang kegores, jadi apel yang warna merah, bertambah merah karena darah. Tapi si ibu sosialita tidak menyaksikan dia menggores tangannya. Dia nggak merasakan sakit. Pada bengong semua. Kata Zulekha, Cup, ambilin air dong. Diambilin air. Maka habis itu semuanya menggila kepada Nabi Yusuf. Ini perbedaannya. Ya. Karena jamalu Yusuf, jamalul wajhi. Jamalnya Nabi Yusuf, jamal wajahnya. Indah wajah secara fisik. Jadi antum yang ganteng-ganteng ini fitnah ini. Mbak-mbak yang cantik-cantik, itu ujian buat kita-kita ini. Ya. Kita mandang yang mana? Karena pandangan ini masih kepada fisik, kita jatuh cinta kepada fisik. Inilah lemahnya kita semua. Benar nggak kelemahan kita? Jadi nggak usah sok suci lah ya. Semua kita punya itu. Dan ujian kita yang terberat selain yang dua tadi, ya lawan jenis. Laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki sama. Sama aja itu. Tapi maksud saya bukan itu. Jika ibu-ibu sosialita yang cantik, yang rapi, mereka bisa tidak merasakan sakitnya menggores tangannya. Apalagi jika mereka menyaksikan hakikat Nabi Muhammad SAW. Apalagi jika mereka menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan terasa sakit. Covid ini, udahlah jalani aja. Kan Allah yang ngasih. Apa ada sesuatu yang terjadi di alam semesta di luar aturan Allah? Ada nggak? Berarti Allah yang atur nggak nih? Walaupun zahirnya mereka, ya nggak? Tahu siapa mereka? Aneh juga nggak tahu. Itu bukan urusan presiden, Pak. Itu semua negara kena. Dan ini satu-satunya virus di sejarah alam semesta yang bisa menggegerkan semua dunia. Jadi jangan main-main lagi. Ini sudah global semua. Kok masih aja ngomong, kiamat masih panjang.
Dajjal belum keluar. Nabi ngingetin Dajjal sudah keluar. Kita kok masih main-main aja. Di zaman ini Rasulullah SAW mengatakan, ya, antum bisa bayangkan, semua Nabi mengingatkan, hatta Nabi Muhammad mengingatkan, tapi Dajjalnya nggak keluar untuk mereka, keluarnya untuk kita. Nggak mungkin Allah tidak memberikan bekal. Mesti bekalnya lebih berat dan lebih dalam daripada bekal-bekal umat terdahulu. Maka Rasulullah SAW memberikan bekal syariat kepada sahabat supaya diturunkan kepada umat. Syariat ini di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada fikih, supaya ini menjadi wadah penguat energi kita, namanya ihsan, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Supaya nanti antum nggak seperti Hawariyun, ya, yang menjadi kesepian karena teman-teman Hawariyun semuanya menuhankan Isa. Jadi mereka nggak kuat tauhidnya, yang dilihat Nabi Isa, maka mereka menyembah Nabi Isa. Diangkatlah Nabi Isa jadi Tuhan setelah 300 tahun dia wafat, tahun 324, ya, itu terjadi. Jadi mereka menyembah Allah, tapi yang tampak pada perbuatan Nabi Isa. Itu kalau bahasa lembutnya, Pak. Kalau bahasa kasarnya lain lagi. Ya. Tapi kita kan tetanggaan, Pak, ya. Tetanggaan mas sebelah parkiran kan, jadi kita nggak boleh ngomong kasar-kasar amat. Udah cukup lah ya, udah jam 6. Gimana? Ada pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan? Mana nih panitianya? Baik, yang mau bertanya boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Buya, izin saya bertanya dan komentarnya mengenai kasab dan basiroh tadi. Pada satu ketika saya diperlihatkan diri saya sendiri, Buya. Diperlihatkan seolah saya keluar gitu, nggak tahulah, nanti Buya bisa terjemahin. Lalu saya diperlihatkan pikiran saya, diperlihatkan kolbu saya yang semrawut banget gitu, nggak karuan. Nah, tapi itu jangka waktunya nggak begitu lama. Lalu saya tersadar, dan saat itu saya ya sulit untuk menerjemahkan. Yeah. Tapi yang jelas ya kekotoran diri saya sih yang saya tangkap, kotoran pikiran saya dan kolbu saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu turunan dari ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat Zariyat. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang? Maka Allah kasihlah pandangan, visualisasi. Dan tidak semua orang kayak Bapak ini. Jadi ada orang yang imajinasi gambar. Ada yang cuma warna, ada yang cuma rasa, ada yang cuma suara. Kebetulan Bapak dapat visual gambar. Dalam hal ini, jadi kasyaf itu ada yang melihat, matanya pejam tapi dia melihat. Ada yang mendengar suara, itu Nabi Musa. Ada yang cuma merasa. Ada yang lengkap, melihat, merasa, mendengar. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mendengar. Jadi sebenarnya dulu ada calon selain Umar, tapi dia murtad. Jadi dia juga mendengar apa yang Dagi dengar. Apa kata dia? Kalau gitu doang mah gampang jadi nabi. Jadi orang-orang yang kemampuan kasyafnya tinggi belum tentu selamat. Nih hati-hati. Orang yang bisa berselancar di alam gaib belum tentu dia selamat. Siapa tahu dia jumawa. Dia ngerasa dirinya lebih sakti. Itu kan tipuan-tipuan aja. Kita punya guru kita bilang, doain saya nak,
burain pakai air. Antum ketipu di situ, terus ngerasa sakti. Antum nanti punya guru bilang, oh kalau rukyah sama dia aja, jangan sama saya, dia lebih keren. Guru ngomong begitu, itu ujian. Antum nanti merasa lebih sakti nggak dari guru? Oh kalau nanya begitu-gitu sama dia aja nih, baca kitabnya bagus, dia lebih banyak baca kitab daripada saya. Itu kan ngetes aja. Ngerasa jumawa nggak? Ngerasa pinter nggak di hadapan guru? Tinggal cek aja sebulan 2 bulan masih semajelis nggak sama gurunya. Ya, ngeceknya gitu Pak. Dan itu perintah. Jadi guru kalau ngomong gitu diperintah, ilham di kolbunya. Ini murid harus dicek. Ya, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia benar nggak dia berguru kepadamu? Dia murid yang sungguh-sungguh atau murid palsu? Itu saya mengalami itu Pak. Ya. Saya mengalami itu. Dan disuruh begitu, digituin juga sama, sampai mati nanti kita digituin. Ya, lu gara ente nih, ente yang bikin kita rame. Kita dipuji-puji karena kamu majelis kita rame. Oh, itu kan gawat itu. Kalau saya merasa, iya karena gua nih rame. Terbersit saja sedikit, iya karena saya lewat. Gak lolos sudah, ya nanti jumawa, ya merasa diri sesuatu. Itulah yang membahayakan diri, yang disebut i'jabul mar'i binafsih. Salasu muhlikat, kata Nabi SAW. Ada 3 yang menghancurkan manusia, dan yang paling bahaya i'jabul mar'i binafsih. Kagumnya seorang kepada dirinya. Hati-hati ya. Kata pengurus masjid, misalnya bukan di sini, karena gue yang urus nih, ya rame. Karena gue yang urus nih, beres semua. Ada perasaan itu muncul, padahal udah mantan. Kalau bukan karena saya nih, masjid nggak jadi. Nah, udah lewat antum tuh. Ya, seharusnya udah ditulis namanya di surga, hilang namanya. Hilang namanya. Jadi surga itu seringan lidah berkata. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya, Ya, tadi salam. Buya menyatakan bahwa ketika banjir, rumah beliau saja yang tidak banjir. Kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Tadi Buya bilang, wah kurang ajar tuh asum gitu kan. Lebih senang melihat orang lain menderita. Gitu. Sebaiknya menyikapinya seperti apa gitu? Baik, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau manusia biasa itu normal dia ngomong alhamdulillah. Ini yang ngomong kan mursyid, namanya Imam Sari Sekti. Seorang yang terkenal jadi wali dan gurunya para wali. Beliau ini punya murid namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Sering dengar? Masa gurunya Junaid begini? Ya. Lalu gimana caranya? Sebelum mengetahui caranya, kita lihat apa yang terjadi pada Imam Sari Sakti. Kata beliau, Inni astaghfirullah tabaraka wa ta'ala 30 sanah min qawli alhamdulillah. Aku minta ampun kepada Allah 30 tahun lebih karena aku dulu salah menempatkan alhamdulillah. Jadi zikir itu mirip dengan kayak komposisi bangunan, nggak boleh salah pasang. Dia masangnya harus benar. Alhamdulillah itu di saat apa? Di saat kita bersyukur, senang hati bersama. Masa ada pewaris Rasulullah dia bahagia di saat umat tidak bahagia? Jadi yang harusnya dilakukan, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lalu dia datang ke tokonya, dibagi-bagikan semua yang bisa dibagikan. Itu seharusnya. Maka Imam Sari kalau ingat, dia malu, ya Allah, malu. Ini yang disebut dalam ungkapan ulama-ulama ahlu ma'rifat. Apa kata mereka? Antum pasti pernah dengar kalimat ini. Amal soleh awam
dosa para wali. Bahasa Arabnya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu amal soleh menurut orang awam, tapi dosa menurut para wali. Ya, benar nggak tuh? Kayaknya soleh, benar nggak baca alhamdulillah? Hati-hati, lafaz alhamdulillah dulu. Kalau kemarin-kemarin Allahu Akbar, kayaknya soleh benar tuh kalimat, ya. Tapi digunakan tuh bentak ustadz. Ya. Ada ustadz di sini, bukan saya. Dia nggak sepakat tuh. Ditakbirin pak, sampai ke dia mau keluar parkiran, dikerubungin. Karena beda pilihan. Dulu begitu, pakai takbir bentak orang. Jamaah neriakin ustadz pakai takbir. Ya kalah sinyalnya, lebih kenceng ustadznya. Cuma ada ustadz, sebagian ustadz takut sama jamaahnya. Ustadz cemen itu. Berhenti ente jadi ustadz. Guru itu memberi pengaruh kepada murid, bukan dipengaruhi murid. Guru itu yang memberi suluh, pelita bagi umat, bukan yang digelapkan oleh jamaahnya. Ya. Jadi ustadz itu dua jenis. Ustadz asal jamaah senang, ustadz asal Allah ridho. Tuh beda tuh ya. Jadi saya nggak akan terpengaruh dengan takbir-takbir orang yang bertakbir. Dulu masih ingat nggak Bapak sejarah 10 November? Itu sejarah apa? Apa yang terjadi di Surabaya? Perang. Itu perang tentara Inggris orang India. Mereka turun pakai takbir karena tentaranya Muslim. Tapi Muslim campur, Ahmadiyah mah nggak Ahmadiyah. Turunnya takbir, bingung. Yang diserang hidungnya nggak mancung tapi takbir juga. Mukanya ya, beda kan orang India sama kita. Tapi takbir juga bingung mereka. Inilah yang membuat kita bisa bertahan. Takbirnya menggetarkan orang di sana. Maka ada yang membelot sebagian. Maka bisa diatasi itu dulu yang di Surabaya itu. Ya, 10 November ya, terkenal itu. Itu yang meninggal saat itu syuhada, ya, para syuhada. Mereka berjuang untuk mempertahankan negeri, yang mana negeri itu dulu aman, tempat beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencintai negeri yang di mana tempat itu aman untuk ibadah, baru disebut hubbul watan minal iman. Cinta negeri bagian dari iman. Jadi kalau negeri yang nggak begitu nggak usah dicintai. Anda mau tanya sama antum nyaman nggak sholat selama ini? Ya. Ada nggak yang larang? Nggak ada. Kajian-kajian dilarang nggak? Amanah, yang penting pakai masker kan? Alhamdulillah. Jadi ini ya, udah ya. Amal soleh orang awam, tapi bagi wali dianggap dosa karena salah menempatkannya. Dan saya menyaksikan itu selama 2019 itu terjadi. Kiri kanan sama. Di sini Islam, di sini Islam. Ini partainya Islam, ini partainya Islam. Bahkan yang ini partainya nggak Islam, tapi takbirnya lebih kenceng. Kita bingung, ini mana yang noleh ke kanan, Allahu Akbar, ke kiri, sholawatan sama istighosahan. Kita bingung Pak selama itu. Ya. Ada lagi? Cukup lah ya. Buya Afan, ada pertanyaan dari YouTube Buya. Oke. Satu pertanyaan dari Siti Nisrina. Izin bertanya Buya, bagaimana cara terkoneksi dengan wali Al-Ghaus? Oh. Gak usah capek-capek cari wali Ghaus. Ya. Wali Ghaus itu adalah poros wali di alam semesta. Caranya gampang. Poros diri kita di mana? Temui poros dirimu, engkau akan menemui poros alam semesta. Allah memandang ke dalam diri. Allah juga memandang hanya kepada Al-Ghaus. Al-Ghaus di zaman Rasulullah beliau. Al-Ghaus itu artinya pemimpin kekasih-kekasih Allah. Di zaman Rasulullah hidup, beliaulah Al-Ghausnya. Ketika beliau wafat, diteruskan oleh sahabatnya,
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terlalu zuriat Rasulullah SAW. Ya. Ada yang zuriat ruhani, ada yang zuriat secara nasabi. Nasabnya zuriat Nabi. Ada yang enggak. Dia bukan zuriat Nabi, tapi rohaninya selalu memandang Allah. Al-Ghaus itu kolbunya detik per detik memandang dengan Allah. Dan itu bukan saya. Ya. Kalau saya Al-Gosong. Bukan saya. Jadi Al-Ghaus, wali Allah yang Allah turunkan rahmat di kolbunya, itu artinya Ghaus. Karena Allah selalu mandang kolbunya. Selama orang ini hidup di dunia, dunia masih ada. Jadi kapan dunia kiamat kalau sudah tidak ada kekasihnya yang dia memandang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alam semesta, jin manusia, langit bumi itu cuma diciptakan untuk menyembahnya, memandangnya. Ihsan, engkau beribadah seakan memandangnya. Jika orang ini sudah nggak ada, tunggu waktu hancur. Jadi nggak usah khawatir, ya. Temuilah, lihatlah, pandanglah poros dirimu, maka engkau akan menemui poros alam semesta. Insya semoga Allah memberkahi kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahummarrahmanirrahim, ya Karim, ya Azim, ya Alim, ya Alim, ya Ghaffar. Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha khabir, yang maha mengerti semua dosa-dosa kami. Ya Allah, kami menutupi semua dosa kami dengan kesolehan-kesolehan palsu. Ampunkan dosa kepalsuan ini ya Allah. Ya Allah, di mata kami banyak dosa. Di telinga kami banyak dosa. Di lisan kami apalagi ya Allah. Sekarang di zaman ini jari-jari kami pun ikut banyak berdosa. Allahumma ya Allah, meskipun dosa kami menggunung, menjulang sampai ke langit-Mu, tapi rahmat-Mu lebih luas, bahkan seluas arasy-Mu. Maka dengan keluasan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, tutuplah semua aib kami. Tutuplah aib kami di hadapan-Mu ya Allah. Jangan pandang kami sebagai hamba yang bermaksiat ya Allah. Allahumma ja'al sayyiatina sayyiat man ahbabta. Ya Allah, jika kami terjebak maksiat, jangan kami dianggap orang yang durhaka ya Allah. Jika kami tersesat, jangan biarkan kami tersesat ya Allah. Tarik kami ke jalan Engkau ya Allah. Paksa kami kembali ke jalan-Mu ya Allah. Allah marzuqnal iqbal fi qulubina. Ya Allah, berikan kami iqbal, menghadap hanya kepada Engkau di dalam kalbu kami. Ya Allah, jadikan kalbu ini mentalak dunia sebanyak-banyaknya, sehingga dia tidak memandang lagi kepada dunia. Ya Allah, jika Engkau izinkan kami berjuang, berjihad di akhir zaman, takdirkan kami membersamai kekasih-Mu Al-Imam Al-Mahdi. Selamatkan kami dari fitnatud Dajjal. Selamatkan kami dari sosok yang berbohong atas nama-Mu, yang berbohong atas nama Nabi-Mu, yang datang membawa siksaan kepada kami. Ya Allah, jangan sampai kesengsaraan yang dia datangkan itu membuat kami lupa kepada Engkau. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Azim. Nabi-Mu mengabarkan, kami masuk surga bukan karena amal kami, tapi karena kasih sayang Engkau kepada kami. Maka dengan kasih sayang-Mu itu ya Allah, siapapun yang hadir pagi ini ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Pandanglah kami dengan pandangan ridha-Mu. Izinkan kami mencium bau surga-Mu. Izinkan kami memandang-Mu, memandang Rasul-Mu di sorga Firdaus yang sangat kami rindu. Ajirna minan nar ya Allah. Ajirna minan nar ya Allah. Ajirna minan nar ya Allah. Bebaskan kami ini ya Allah dari siksa-Mu, dari kemurkaan-Mu, dari neraka-Mu. Allahumma ya Allah, jika Engkau ingin menyiksa kami, kami pantas disiksa. Kami banyak dosa dan pantas Engkau buang. Tapi ya Allah, jika Engkau merahmati kami, Engkau lebih pantas merahmati kami. Rahmat-Mu lebih luas dari kemurkaan-Mu. Farhamna jami'an,
Maka rahmati kami yang hadir, yang mendengar, yang tasdik, yang ingin datang kepadamu. Ampunkan masa lalu kami, tutupilah semua keburukan kami, jemputlah kami ke jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtim lana bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta